tolong, saya ingin Nganjuk aman, saya ingin kita aman, bukan menjadi zona merah baru kita bergerak. Pencegahan, Nganjuk harus bebas dari zona merah. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan oleh Bupati Nganjuk beserta jajaran kepala desa dan relawan di Nganjuk dalam menangani pencegahan agar warga Nganjuk tidak terjangkit virus corona. Di antaranya, Bupati Nganjuk melakukan kunjungan langsung ke sejumlah desa dan rumah singgah atau rumah isolasi bagi para warga yang berstatus ODR atau ODP. Dalam lawatannya itu, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat memberikan secara langsung cairan desinfektan seberat 20 liter kepada kepala desa untuk digunakan atau disemprotkan ke rumah-rumah warga. Hanya adalah untuk memberi disinfektan. Disinfektan ini nanti saya sudah meminta kepada Ketua Gugus dan juga Dinas Kesehatan untuk mengalokasikan awal itu di desa ini 40 liter. Diberikan nanti di desa-desa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pemberiannya nanti secara bertahap. Mungkin belikan dulu 10 liter, berikan dulu 20 liter, nanti next minggu depan diberikan lagi, next minggu depan diberikan lagi. Ini adalah bentuk kerjasama kita. Saya ingin nanti dengan desa yang sudah memiliki kader ini, kami menyiapkan alatnya, kami menyiapkan obatnya, tinggal desa bersama-sama dengan kadernya memberikan penyemprotan di tempat-tempat yang sangat dibutuhkan. Bupati juga memberikan sejumlah leaflet edukasi untuk warga Nganjuk melalui relawan dan desa mengenai corona. Kali ini ada 2 desa yang diberikan secara langsung, di antaranya Desa Kuagian Kecamatan Loceret Nganjuk dan Desa Sudimoro Harjo Kecamatan Wilangan Nganjuk. Di Desa Kuagian, Bupati datang dengan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Nurkolis, Kepala Dinas Sosial Nafhan Tohawi, dan sejumlah pejabat lain di Kabupaten Nganjuk. Di Desa Kuagian ini, penyerahan desinfektan diterima langsung oleh Kepala Desa Kuagian, Lucy Wahyu Wigayati. Di samping menyerahkan desinfektan, Bupati juga meninjau langsung rumah singgah yang dibuat untuk mengisolasi 7 warga desa yang berstatus ODR karena baru pulang dari zona merah. Saya mengapresiasi luar biasa kepada Ibu Lurah Kuagian yang telah sangat proaktif membantu pemerintah daerah di dalam melakukan screening awal terhadap penyebaran COVID-19 atau Corona ini dengan cara mendirikan atau sudah ada nih memanfaatkan gedung untuk digunakan sebagai rumah karantina atau rumah singgah sementara. Ini luar biasa sekali dan saya berharap kepada teman-teman kepala desa di Kabupaten Nganjuk yang lain, kalau memang di wilayahnya ada tempat yang representatif yang layak seperti di Kuagian ini, tolong bisa digunakan sebagai rumah singgah sementara, karena ini dengan mudah nanti kita bersama-sama akan memantau bagaimana kondisi ODR, bagaimana pendatang yang baru datang dari Jakarta, dari Bekasi, dari Bogor, dari Depok dan lain sebagainya ini masuk di Nganjuk. Kita akan pantau karena Dinas Kesehatan melalui Puskesmas ini setiap hari melakukan pemeriksaan, pemantauan kondisi, mengecek bagaimana kesehatannya, memastikan apakah kondisinya ini sehat atau tidak, ini terus dipantau. Dan juga dari desa alhamdulillah juga telah memfasilitasi tempat ini, sekaligus juga bagaimana makannya dan lain sebagainya sudah
ditata oleh Bu Lurah. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Saya berharap pada kepala desa dimanapun berada, ayo kita bersatu nyawiji, kita tata desa kita dengan memanfaatkan tempat yang representatif di desa panjenengan semuanya untuk menampung pendatang-pendatang yang dari luar daerah, yang memang daerah tersebut memang betul-betul menjadi zona merah COVID-19. Bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada para kepala desa di Nganjuk dan para relawan yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, melakukan peran serta aktif dengan memberikan sosialisasi kepada warganya akan upaya pencegahan virus COVID-19, serta juga memberikan vitamin C kepada warga, menyiapkan rumah isolasi kepada warga yang berstatus ODR atau ODP dengan dana mandiri. Juga para relawan melakukan pemeriksaan awal kepada warga yang berstatus ODR atau ODP dan terus melakukan pemantauan. Langkah pemerintah kabupaten memutuskan ada 19,3 miliar anggaran awal yang akan kita gunakan untuk penanggulangan COVID ini. Ini semuanya ada juknisnya, ada mekanismenya, ada peraturan sebagai dasar pemerintah daerah untuk memutuskan hal tersebut. Karena instruksi Pak Presiden jelas, secepatnya ini untuk bisa dialokasikan anggaran ini. Dan saya malah senang sekali justru ini nanti kita bahas bersama dengan DPR, dengan 19,3 yang sudah kemarin itu, kalau ini nanti dirasa kurang, ayo kita tambah. Karena kita butuh gerak cepat. Nanti kalau tidak gerak cepat, kita, pemerintah daerah tidak segera memutuskan, ditunggu gubernur ditunggu Pak Presiden, dinilai nanti kita lambat. Sementara Kepala Desa Kwagian Lucy Wahyu Wigayati mengucapkan terima kasih atas pemberian desinfektan tersebut dan akan segera dibagikan kepada warganya guna pencegahan COVID-19. Berbagai upaya penanggulangan dan penanganan terhadap sejumlah warga yang berstatus ODR atau PDP yang dilakukan oleh kepala desa dan relawan sebagai bentuk real dari tanggung jawab kepada negara dan warganya. Meski uang dana desa belum juga turun, namun para kepala desa dan perangkat desa bergotong royong melakukan upaya pencegahan COVID-19 tersebut. Lucy berharap pemerintah bisa segera mencairkan dana desa pada minggu-minggu ini, sebab dana desa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan penanganan virus COVID-19. Ucapan terima kasih atas nama pribadi dan pemerintahan desa kepada Bapak Bupati yang sudah mensupport dari desa kami untuk peka terhadap COVID-19 atau virus corona ini. Sebab dengan adanya dukungan dari Bapak Bupati ini, dari relawan-relawan khususnya Desa Kwagian ini semakin semangat bagaimana untuk memutus penularan virus corona yang ada di Desa Kwagian ini. Ya, alhamdulillah juga kita mendapat cairan disinfektan dari pemerintahan daerah. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat Kwagian ini, dan beribu-ribu ucapan terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Novi, ikhtiar kita bersama-sama nyawiji agar Nganjuk ini lebih maju dan terhindar dari COVID-19 atau virus corona ini. Terkait belum cairnya dana desa tersebut, Bupati meminta kepada semua kepala desa yang belum menyelesaikan laporan administrasi APBDes di masing-masing desa agar cepat diselesaikan. Dan Bupati berjanji akan segera mendorong pemerintah pusat untuk segera mencairkannya guna penggunaan biaya penanganan COVID-19 di desa masing-masing. Saya tekankan juga kepada Kepala Dinas PMD, kemudian juga Pak Camat juga beserta seluruh jajaran yang sangat kompeten untuk mengurusi dana desa ini, tolong
Selain kita meminta proaktif daripada kepala desa untuk segera menyelesaikan APBDes-nya, saya juga meminta kepada PMD, Pak Camat, dan yang lain ini untuk proaktif jemput bola. Desa mana yang belum menyelesaikan, kejar semuanya, supaya dalam 1-2 hari ini selesai. Kalau 1-2 hari ini selesai, kita akan bisa mendapatkan anggaran itu dengan cepat nanti. Jadi tolong dari desa juga proaktif untuk kerjasamanya, dari PMD, dari Pak Camat, ini juga jemput bola ke lapangan langsung untuk melihat, oh desa ini belum, langsung aja ya Pak Camat ya, nanti langsung desa ini yang belum datangi, kalau perlu ditungguin, suruh bikin menyelesaikan. Kalau tidak gitu nanti tidak cair nanti anggaran ini, kita butuh kerja cepat ini. Usai melakukan kunjungan di Desa Kuagian, Bupati beserta rombongan melanjutkan lawatannya ke Desa Sudimoro Harjo, Kecamatan Wilangan. Kecamatan Wilangan merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun. Dalam lawatannya ke Desa Sudimoro Harjo ini, Bupati juga memberikan 2 jerigen berisikan cairan desinfektan seberat 20 liter dan diterima langsung oleh Kepala Desa Sudimoro Harjo, Totok Kohar. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Sudimoro Harjo, Pak Toto, juga bersama seluruh stakeholder di sini, ada Babin Kamtibnas, Babinsa, dan juga relawan yang telah betul-betul secara proaktif memberikan edukasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk melakukan pencegahan penanganan COVID-19 atau Corona ini. Kemudian yang selanjutnya, saya juga berpesan kepada para petugas medis yang ada di sini dan juga Pak Kepala Desa dan stakeholder yang ada di sini untuk tidak bosan-bosannya setiap saat, setiap waktu mengadakan pemantauan, mengadakan evaluasi, dan juga memberikan arahan dan edukasi kepada masyarakat. Untuk penanganan pandemi virus corona ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah menganggarkan dana dari APBD sebesar 19,3 miliar yang akan diperuntukkan untuk penanganan bencana non-alam ini. Bupati juga segera melakukan koordinasi dengan pihak DPRD terkait anggaran tersebut. Di antaranya, dana tersebut akan dibelikan termogan, alat pelindung diri atau APD yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa dan puskesmas, serta stimulus bantuan kesehatan lainnya. Dan di sini pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memantau pergerakan bersama-sama kita di bawah untuk melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 ini, akan memberikan juga bantuan yang sudah kami anggarkan 19,3 miliar untuk saat ini sementara. Ini setiap desa nanti akan kami beri bantuan secara bertahap, secara kontinu juga. Ini obat disinfektan yang saat ini kami distribusikan per desa baru 20 liter. Nanti yang lain akan menyusul di desa-desa yang lain. Kemudian selanjutnya nanti kami juga akan segera mempersiapkan termogan. Jadi termogan ini penting sekali untuk melakukan screening awal, pemeriksaan kesehatan terhadap pasien-pasien ODR atau orang dalam risiko, mereka keluarga kita yang baru pulang dari daerah-daerah perantauan ini. Kita akan adakan pemeriksaan secara kesehatan. Usai melakukan lawatannya kedua desa tersebut, Bupati menuju rumah warga yang berstatus ODR dan ODP dan melanjutkan menuju pendopo Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.